Takjub saja tidak cukup. Dari negara yang berbeda-beda, ada satu kesamaan yang dilakukan secara bersama-sama di saat pandemi seperti ini. Orang-orang memberikan tepuk tangan dan sorak-sorai dari pelataran rumah mereka masing-masing. Mereka ini harus tinggal di rumah karena negara mereka sedang menjalankan lockdown dikarenakan pandemi COVID-19. Namun kondisi penutupan wilayah yang sedang mereka alami tidak menyurutkan semangat untuk bertepuk tangan bersama-sama selama beberapa menit sebagai tanda apresiasi kepada para tenaga medis yang berjuang tiada kenal lelah demi merawat pasien corona. Tepuk tangan ini adalah simbol kekaguman mereka atas kerja yang luar biasa dari para dokter dan perawat yang memakai baju APD selama siang dan malam dan bertugas dari kamar-kamar isolasi di rumah sakit. Tepuk tangan adalah sebuah bahasa komunikasi nonverbal yang bersifat universal di seluruh dunia. Terlepas dari jenis kelamin, usia, suku bangsa, agama, status sosial, orang-orang akan bertepuk tangan untuk menunjukkan rasa terima kasih, rasa kagum, hormat, rasa bahagia, ataupun rasa haru terhadap seseorang atas perbuatan atau hasil karya mereka. Tepuk tangan menjadi cara yang paling gampang dan sederhana untuk menunjukkan perasaan-perasaan tersebut. Kalau begitu, bukankah Yesus juga layak mendapatkan tepuk tangan atas pengajarannya di atas bukit? Saya mencoba untuk membayangkan jika tepuk tangan adalah suatu tradisi yang sudah ada sejak zaman Yesus, orang-orang yang mendengarkan khotbah Yesus pada hari itu pasti akan bersama-sama memberikan aplaus yang paling meriah. Mungkin mereka juga akan berdiri secara bersama-sama untuk memberikan standing applause kepada Yesus. Matius memberitahukan kepada kita inilah reaksi orang-orang terhadap pengajaran Yesus. Tercatat di Matius pasal 7 ayat 28-29. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Pengajaran Yesus dalam khotbah di bukit ini memang menunjukkan bahwa ia lebih berkuasa, melebihi dari para Farisi dan ahli Taurat. Jika orang Yahudi sangat menghormati Musa sebagai penerima Taurat, kuasa pengajaran Yesus adalah lebih hebat dari Musa karena Yesus adalah Allah, sang pemberi Taurat itu. Kuasa yang dipakai oleh Yesus untuk mengajar bukanlah dari dunia, tetapi dari dirinya sendiri karena Yesus adalah Allah. Yesus adalah sang kebenaran itu dan ia datang untuk mengajarkan kebenaran yang sempurna itu kepada manusia. Pengajaran Yesus dikatakan berbeda dengan ajaran dari pemimpin agama Yahudi, orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Jika kita membaca keseluruhan Injil, maka tampaknya orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat selalu berada di pihak oposisi dengan Yesus. Sepertinya kita akan sulit menemukan titik temu di mana pengajaran dari kedua pihak ini dapat berjalan beriringan. Padahal kedua pihak ini mengklaim bahwa pengajaran mereka adalah berdasarkan pada Taurat. Pengajaran Taurat Yesus terkesan seperti ancaman bagi guru-guru Yahudi, karena lambat laun semakin banyak orang yang berdecak kagum, terpesona, terkesima, tercengang mendengar pengajaran guru yang adalah anak tukang kayu dari sebuah perkampungan kecil di Nazaret ini. Para pemimpin agama Yahudi ini merasa mereka kurang populer dan kalah pamor dengan Yesus. Orang Farisi adalah guru-guru Taurat di sinagoge atau di rumah ibadat orang Yahudi. Mereka bertugas mengajarkan Taurat dan tradisi kehidupan orang Israel. Mereka sangat menekankan kekudusan hidup dari umat pilihan yang harus berbeda dengan bangsa lainnya. Caranya adalah dengan menjalankan Taurat sebagai bukti kesetiaan dari mereka kepada Tuhan, dan mereka harus melakukan sejumlah ritual wajib keagamaan yang merupakan tradisi nenek moyang yang menjadi tanda yang membedakan mereka dengan bangsa lainnya, seperti sunat, peraturan soal makanan halal haram, melaksanakan sabat, dan lain sebagainya. Sebenarnya orang-orang Farisi ini mendapatkan simpati dari masyarakat Yahudi secara luas karena baik orang Farisi maupun orang Yahudi secara umum, mereka memiliki visi yang sama. Mereka memiliki kerinduan akan datangnya kerajaan Allah yang segera diwujudkan agar mereka dapat terbebas dari penjajahan bangsa Romawi. Mereka menantikan Mesias yang dijanjikan itu. Dalam pandangan mereka, Mesias akan hadir sebagai seorang superhero atau pahlawan politik untuk tujuan pemberantasan kolonialisme tadi.
Orang-orang Farisi ini mengajarkan kepada orang banyak bahwa jika mereka menjalankan hidup sesuai Taurat dan taat beribadah kepada Allah, maka Allah melihat kesetiaan mereka dan akan segera mengutus Mesias itu. Padahal ketika waktu yang ditentukan oleh Allah sudah tiba, Mesias itu akan datang dan kerajaan yang dihadirkan Mesias itu akan diwujud nyatakan. Namun ternyata mereka salah paham terhadap maksud Allah. Kerajaan Allah yang dibawa oleh Yesus, Sang Mesias itu bukan seperti dalam bayangan mereka, sebuah kerajaan politik yang memerintah di dunia ini. Kerajaan Allah itu bukan untuk menyelamatkan Israel dari penjajahan manusia, tetapi penjajahan atas dosa. Teman baiknya orang Farisi ini adalah ahli-ahli Taurat yang merupakan orang-orang yang mempelajari, mendalami, dan menafsirkan hukum Taurat. Mereka mempelajari Taurat melalui pendidikan formal Keyahudian, dan mereka belajar dari guru-guru mereka yang mewariskan pemahaman dari generasi sebelumnya kepada mereka. Sayangnya Taurat yang mereka pelajari dan mereka ajarkan ini sudah bukan lagi Taurat yang murni. Makna asli dari Taurat sudah diselewengkan oleh manusia yang menerjemahkan hukum tersebut. Ajaran agama itu dibuat menjadi begitu kompleks dengan peraturan yang dianak-cucukan. Para guru Yahudi ini memaksakan cara hidup yang kudus versi mereka, yakni dengan menjalankan sejumlah praktik keagamaan agar mereka dibenarkan di hadapan Allah. Isi hati Allah yang ada dalam Taurat sudah tertutupi dengan tradisi nenek moyang. Oleh karena itu, Yesus datang untuk memperbaharui hukum yang kudus itu dengan cara menggenapkan Taurat itu sendiri. Bukan mengganti Taurat, bukan menambahi Taurat, ataupun mengurangi Taurat. Penggenapan tersebut dilakukan dengan materai darah Yesus yang kudus, darah yang tercurah di atas kayu salib. Yesus memberikan sebuah covenant atau perjanjian yang baru kepada semua orang yang percaya kepada Allah. Yesus tidak melandaskan khotbah di bukit ini pada suatu landasan yang baru. Hal-hal yang disabdakan oleh Yesus bersumber dari Taurat. Yesus mengajarkan makna Taurat yang benar dengan cara yang sederhana, dengan kalimat-kalimat yang singkat, disertai dengan contoh-contoh kehidupan yang dekat dengan para pendengar. Yesus memberikan pandangan yang benar kepada orang banyak tentang kerajaan surga. Yesus memaparkan berita baik dari surga ini bukan hanya sekedar informasi, tetapi Yesus juga menawarkan undangan bagi orang banyak, bagi para pendengarnya untuk bisa menikmati anugerah Allah, yaitu Allah membuka pintu kerajaan surga bagi orang banyak untuk dapat menikmatinya bersama-sama dengan Allah untuk selama-lamanya. Kerajaan surga ini berbicara tentang kasih yang Allah nyatakan kepada umatnya, dan umatnya juga menyatakan kasih itu dengan cara mengasihi Allah dan mengasihi sesama saudaranya. Pengajaran Yesus ini memberikan efek takjub bagi orang-orang yang mendengar. Dalam ketakjuban terkandung unsur kagum dan heran. Jadi kita bisa mendefinisikan takjub itu sebagai suatu perasaan untuk menunjukkan kekejutan yang luar biasa ketika menyaksikan sesuatu yang tidak biasa. Takjub itu bagaikan sebuah wow effect. Ya, efek yang wow itulah yang dialami oleh orang banyak ketika mendengarkan khotbah Yesus tentang kerajaan surga. Beritanya mirip dengan Taurat yang mereka pernah dengarkan sebelumnya, yang pernah mereka pelajari dari guru-guru agama mereka. Tetapi mereka mendapatkan perspektif yang berbeda, perspektif yang benar dari Allah sendiri. Namun ketakjuban ini bukan merupakan suatu tanda komitmen untuk menjadi murid-murid Yesus yang mau hidup sesuai dengan nilai-nilai kerajaan surga. Takjub saja dengan pengajaran Yesus tidak akan membawa seorang manusia masuk ke dalam kerajaan surga. Ketakjuban harus disertai dengan tekad untuk bertobat, meninggalkan kehidupan sebagai manusia lama dan hidup sebagai manusia baru di dalam Kristus. Orang bisa takjub hari ini dan besok lusa sudah melupakannya. Buktinya ada banyak orang yang menyambut Yesus masuk ke Yerusalem karena mereka melihat dia sebagai seorang Mesias yang diutus oleh Allah. Tetapi orang banyak yang sama pula yang kemudian berseru, salibkan dia pada beberapa hari kemudian. Saya pernah beberapa kali hadir dalam seminar produk MLM. Biasanya perusahaan MLM akan memilih salah satu perwakilan mereka yang ahli menjual dan mempromosikan produk atau jasa mereka. Rasanya saya selalu takjub ketika mendengarkan presentasi tentang bagaimana hebatnya produk atau jasa MLM yang ditawarkan itu. Selain dapat memberikan income bulanan yang lumayan, di sisi lain, jika MLM itu adalah produk kesehatan, kita juga bisa menolong orang lain untuk hidup sehat. Sangat mulia bukan? Kita bisa berbisnis sekaligus berbuat baik. Tapi ketakjuban saya itu tidak akan berarti apa-apa kepada perusahaan MLM jika saya tidak turut berinvestasi menjadi salah satu member dan turut menjadi seller dari produk yang mereka tawarkan itu.
Yang Yesus tawarkan kepada pendengarnya jauh lebih berharga daripada produk MLM. Jika Yesus adalah bosnya MLM, dia bukan hanya menantikan pendengar yang takjub. Yesus menantikan pendengar yang mau berkomitmen untuk beralih status dari orang banyak menjadi murid-murid Yesus. Yesus sedang memberikan undangan, mari ikutlah aku. Dia berharap orang-orang yang mendengar panggilan, mari ikutlah aku, mau menerima undangan yang Yesus berikan itu. Bagaimana dengan perasaan kita saat mendengarkan pengajaran Yesus? Apakah kita takjub dengan kerajaan surga itu? Jika ya, janganlah kita hanya takjub dan bertepuk tangan dengan orang ramai, tapi marilah kita ambil komitmen untuk menjadi murid-murid Kristus yang menerima undangan untuk masuk dan hidup sebagai warga kerajaan Allah. Kristus telah merelakan dirinya mati di atas kayu salib agar kita yang percaya kepadanya tidak lagi menjadi musuh-musuh Allah. Kita ditebus dari penghukuman kekal akibat dosa. Kita disucikan dan dilayakkan untuk dapat menjadi anak-anak Allah. Kita beroleh izin untuk masuk dan tinggal bersama dengan Allah di dalam kerajaan surga untuk selama-lamanya. Marilah kita datang dengan hati yang hancur di hadapan Allah untuk dibentuk dan diisi oleh Allah dengan sukacita surgawi. Dengan penuh kerendahan hati dan rasa berduka cita atas dosa-dosa kita, kita memohon anugerah pengampunan dari Allah. Biarkan darah Kristus membasuh kita yang kotor dan jijik karena dosa ini. Biarkan Roh Kudus bekerja untuk mentransformasi hidup kita sambil kita menjalani kehidupan kita sebagai murid-murid Kristus yang bukan hanya belajar firman Tuhan tapi juga melakukannya. Dengan demikian kita dapat hadir di tengah-tengah dunia sebagai duta-duta kerajaan Allah yang menjadi terang dan garam bagi dunia. Melalui kehidupan kita, nama Tuhan dimuliakan. Kiranya Tuhan menolong kita menghidupi iman kita sebagai murid-murid Kristus. Tepuk tangan adalah sebuah tanda kita menyatakan kekaguman. Tepuk tangan juga bisa berarti kita memberikan penghargaan. Tepuk tangan merupakan sebuah simbol kita menyampaikan penghormatan. Yesus tidak menginginkan murid-murid yang hanya bertepuk tangan. Yesus merindukan warga kerajaan surga yang berkomitmen menghidupi iman. Yesus mengharapkan anak-anak yang dapat memuliakan Bapanya melalui kehidupan.